Banyak orang tua melarang anaknya angkat beban karena takut jadi pendek, padahal sains berkata sebaliknya. Selama bertahun-tahun, mitos tentang latihan beban dan pertumbuhan anak telah menjadi kekhawatiran banyak orang tua. Nanti tulangnya mampet, pertumbuhannya bisa terganggu, nanti jadi pendek. Kalimat-kalimat ini seringkali disampaikan tanpa dasar ilmiah yang kuat, tapi sudah dipercaya turun-temurun. Padahal, di era sekarang, ketika anak-anak semakin jarang bergerak dan lebih sering menatap layar, kekhawatiran sebenarnya justru sebaliknya. Tidak bergeraklah yang menghambat pertumbuhan. Latihan beban yang tepat, diawasi, dan disesuaikan dengan usia justru terbukti bermanfaat bagi kepadatan tulang, kekuatan otot, dan postur tubuh jangka panjang. 1. Mitos lama. Beban akan menyumbat lempeng pertumbuhan. Anggapan bahwa angkat beban bisa menutup lempeng pertumbuhan anak sebenarnya tidak memiliki bukti ilmiah yang solid. Lempeng pertumbuhan, epiphyseal plate, adalah area tulang yang masih aktif tumbuh selama masa anak-anak dan remaja. Memang benar bahwa trauma berat seperti cedera parah bisa merusaknya, tapi latihan beban yang dilakukan dengan teknik yang benar dan beban sesuai justru tidak menimbulkan risiko ini. Studi dari American Academy of Pediatrics tahun 2020 secara eksplisit menyatakan bahwa latihan kekuatan tidak menghambat pertumbuhan jika dilakukan di bawah pengawasan dan dengan program yang sesuai usia. 2. Latihan beban justru meningkatkan kepadatan tulang anak. Ketika otot menarik tulang saat latihan beban, tubuh merespons dengan meningkatkan densitas tulang agar mampu menahan tekanan. Ini sangat penting bagi anak dan remaja karena massa tulang terbesar dibentuk pada masa pubertas. Studi dari Journal of Bone and Mineral Research tahun 2018 menunjukkan bahwa latihan kekuatan meningkatkan kepadatan mineral tulang pada anak-anak usia 10 hingga 17 tahun dan bahkan menurunkan risiko osteoporosis di masa depan. 3. Remaja yang aktif beban justru tumbuh lebih seimbang. Banyak atlet remaja yang memulai latihan kekuatan sejak usia dini, pesenam, atlet angkat besi, atau atlet bela diri. Mereka tidak lebih pendek dari populasi umum. Sebaliknya, mereka memiliki postur tubuh lebih baik, koordinasi motorik lebih kuat, dan risiko cedera yang lebih rendah. Studi dari British Journal of Sports Medicine tahun 2019 membuktikan bahwa latihan kekuatan memperbaiki kontrol neuromuskular dan mengurangi insiden cedera saat olahraga lain, yang justru bisa mengganggu pertumbuhan jika terjadi. Keempat, latihan beban tidak sama dengan bodybuilding profesional. Salah satu sumber ketakutan orang tua adalah gambaran ekstrem dari dunia binaraga. Tubuh besar, beban berat, dan latihan ekstrem. Padahal, latihan beban untuk anak tidak diarahkan untuk hipertrofi seperti pada dewasa. Fokusnya adalah meningkatkan kekuatan relatif, postur, kestabilan sendi, dan kebiasaan aktivitas fisik. Programnya pun menggunakan beban ringan, repetisi sedang, dan pengawasan pelatih terlatih. Dalam pedoman National Strength and Conditioning Association tahun 2017 direkomendasikan agar anak-anak dan remaja memulai latihan beban dengan 1 atau 2 set, 8 hingga 15 repetisi 2 kali seminggu. Kelima, latihan beban menstimulasi hormon pertumbuhan. Gerakan beban seperti squat, push up, dan deadlift ringan ternyata menstimulasi pelepasan hormon pertumbuhan, growth hormone, dan IGF-1, insulin-like growth factor. 2 hormon inilah yang bertanggung jawab atas tinggi badan, perkembangan otot, dan perbaikan jaringan. Studi dari Endocrine Reviews tahun 2021 menyatakan bahwa latihan resistensi meningkatkan sensitivitas reseptor hormon pertumbuhan, terutama jika dilakukan sebelum atau selama masa pubertas. 6. Lebih aman dari yang banyak orang bayangkan. Dengan supervisi yang tepat, latihan beban pada anak dan remaja memiliki risiko cedera yang lebih rendah dibanding olahraga kontak seperti sepak bola atau basket. Justru banyak kasus cedera terjadi saat anak bermain bebas tanpa pengawasan atau melakukan latihan berat tanpa pemanasan dan teknik yang benar. Studi dari Clinical Journal of Sport Medicine tahun 2018 melaporkan bahwa tingkat cedera pada latihan beban terstruktur untuk remaja hanya 0,0012/100 jam latihan, angka yang sangat rendah. 7. Meningkatkan kepercayaan diri dan kesehatan mental remaja. Remaja adalah masa penuh tekanan, baik dari sekolah, sosial, maupun tubuh yang berubah. Latihan beban memberi rasa pencapaian, struktur, dan kontrol terhadap tubuh. Ini sangat penting untuk kepercayaan diri. Studi dari Pediatric Exercise Science tahun 2020 menunjukkan bahwa latihan kekuatan secara signifikan menurunkan tingkat kecemasan dan depresi ringan pada remaja, serta meningkatkan harga diri dan citra tubuh.
Kedelapan, mendukung pertumbuhan otot dan perbaikan postur. Aktivitas fisik yang melibatkan beban ringan secara teratur membantu perkembangan otot yang proporsional, terutama di area core dan punggung. Ini mendukung postur yang tegap dan memperbaiki kebiasaan duduk membungkuk yang umum terjadi pada remaja masa kini. Studi dari Journal of Strength and Conditioning Research tahun 2019 menemukan bahwa latihan kekuatan meningkatkan stabilitas tulang belakang dan menurunkan keluhan nyeri punggung pada pelajar sekolah menengah. 9. Justru lebih bahaya jika tidak dibiaskan aktif sejak dini. Remaja yang tidak terbiasa bergerak akan mengalami penurunan massa otot, peningkatan lemak tubuh, serta gangguan metabolik. Risiko obesitas, resistensi insulin, dan sindrom metabolik meningkat drastis. Studi dari The Lancet Child and Adolescent Health tahun 2020 menegaskan bahwa remaja dengan kebugaran rendah memiliki risiko 3 kali lipat mengalami penyakit kronis di usia dewasa awal. 10. Olahraga beban pada anak harus terarah, bukan dihindari. Jadi pertanyaannya bukan lagi boleh atau tidak angkat beban, tapi bagaimana melakukannya dengan benar. Kuncinya adalah supervisi profesional, pemanasan memadai, teknik yang benar, beban progresif ringan, dan fokus pada gerakan fungsional. Dengan prinsip ini, latihan beban bukan hanya aman, tapi justru menjadi fondasi kekuatan dan kesehatan jangka panjang. Jika kamu orang tua yang masih ragu, ingatlah mencegah anak latihan beban karena takut pendek sama seperti melarang anak makan sayur karena takut kotor. Yang dibutuhkan bukan pelarangan, tapi pendampingan yang cerdas. Pernahkah kamu percaya mitos bahwa angkat beban bikin pendek? Atau justru punya pengalaman positif membiasakan olahraga beban sejak muda? Ceritakan di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini untuk edukasi kesehatan berbasis sains yang membongkar mitos lama dan membentuk generasi yang lebih kuat dari otot hingga mindset.